Kegiatan membaca buku di sekolah sudah dilakukan terutama di perpustakaan dan saat jam literasi. Namun minat baca siswa masih bervariasi sebagai siswa memanfaatkan waktu luang untuk membaca. Sementara yang lain belum terbiasa membaca buku selain buku pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, perkenalkan nama saya Taryadi. Saya adalah salah satu guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Anjatan. Pandangan saya terhadap peserta didik di lingkungan sekolah kita sudah sedikit bagus, sekarang sudah sedikit meningkat. Alhamdulillah ada beberapa, semua generasi-generasi juga mengalami peningkatan untuk literasi dari masing-masing tingkatan, juga dari kelas 10, kelas 11, kelas 12. Untuk di sekolah kita, untuk sistem literasinya masih belum tingkat tinggi, tapi sudah rata-rata baik lah, seperti itu, sudah rata-rata baik. Sebagai guru untuk mendukung literasi kegiatan sekolah, terutama saya sebagai guru bahasa Indonesia, itu literasinya ada beberapa kegiatan juga, baik itu di kelas maupun di luar kelas juga ada. Contohnya kalau di luar kelas itu bisa jadi ada tugas-tugas untuk membaca di lingkungan-lingkungan sekitar, dan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbasis literasi juga bisa jadi ada lomba-lomba yang bisa menulis, lomba menulis cerpen, menulis dan sebagainya, tergantung minat dari para peserta didiknya, dari siswa-siswinya gitu. Dan di dalam kelas ditunjang oleh kegiatan-kegiatan literasi seperti ya di membaca buku dan sebagainya. Dan kita juga sebagai guru bahasa Indonesia, kegiatan belajarnya bukan hanya di lingkungan kelas saja, kita sesekali juga menghadap di berganti suasana belajarnya agar tidak cenderung membosankan. Biasanya di setiap kelas itu bisa kita diganti ke perpustakaan, pindah kelasnya, agar mereka sebagai peserta didik mampu bisa belajar mencari referensi dari segi pengetahuannya dan sebagainya. Contohnya seperti di lingkungan ini kita sedang berada di perpustakaan juga gitu, seperti itu. Untuk mengevaluasi keberhasilan literasi itu dilihat dari ada program pemerintah juga, bukan hanya sekolah, pemerintah juga ada untuk para peserta didik itu setiap tahunnya di kelas 11 itu ada namanya ANBK. ANBK itu mengenai asesmen berbasis komputer juga gitu, mengenai ada literasi, ada lingkungan hidup, dan ada numeralisasi juga, ada numerasi kalau tidak salah. Dan kemarin juga untuk ANBK dari hasilnya itu sangat baik di sekolah kita. Jadi untuk tahun ini belum dilaksanakan juga. Nah, itu adalah bentuk evaluasi. Selain ANBK juga evaluasi dari manajemen sekolah juga. Terus ada MGMP Bahasa Indonesia juga, setiap bulannya ada evaluasi triwulanan, berbagai macam kegiatan juga, seperti itu. Untuk mengukur kemampuan literasi dan mengevaluasi juga, seperti itu. Program literasi yang sudah diterapkan di sekolah, sudah ada beberapa program yang program rutin atau setiap harinya, yaitu ada program yang digabungkan dengan Trans 7, yaitu tentang mengaji pagi dan membaca buku sebelum belajar juga. Bukunya bukan buku tentang pelajaran tetapi kesastraan, baik itu bukan novel atau komik atau pengetahuan-pengetahuan yang lain juga yang berbasis bukan buku pelajaran, seperti itu. Selain itu juga ada kegiatan-kegiatan yang menunjang literasi, contohnya ada di kegiatan lomba-lomba bulan bahasa. Di sekolah kita juga mengadakan bulan bahasa di setiap tahunnya. Alhamdulillah Mahria, dan diselenggarakan biasanya pada bulan November atau Oktober. Kalau bulan bahasa kan di tanggal 28 Oktober ya, kalau tidak salah, di Sumpah Pemuda. Nah, di kegiatannya ya tidak jauh di antara Oktober dengan November, dan pesertanya itu diikuti oleh kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, seperti itu.
Kendalanya ya banyak sih, kendalanya mengenai minat dari peserta didik. Peserta didik di zaman sekarang, apalagi generasi Gen Z yang sekarang disebutnya Gen Z, itu masih banyak beberapa siswa yang cuek atau tidak tak acuh, tidak mengikuti atau tidak peduli dengan semua kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Ada beberapa juga siswa atau peserta didik yang masih belum peka terhadap lingkungannya, sehingga mengakibatkan banyak peserta didik atau lingkungan-lingkungan mengenai literasi ya susah untuk berjalan gitu, hanya tidak bisa mencangkup secara keseluruhan. Dan susahnya peserta didik masih berbentuk paksaan, dipaksa, bukan tentang kemauan pribadi. Itu adalah kendala dari kami untuk ada, tapi alhamdulillah sekarang sudah berjalan, ada beberapa peserta didik juga yang sudah mengikuti kegiatan literasi yang disebutnya dengan sahabat literasi dari Parwis atau dari SMK Negeri 1 Anjatan, itu namanya sahabat literasi. Namun yang masih belum bisa mencangkup secara keseluruhan semua peserta didik, sehingga masih ada beberapa peserta didik yang masih belum peduli terhadap literasi. Seperti itu adalah kendalanya.